Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana Suherman dengan NPM 20010101013, kelas SI 501 dengan mata kuliah Analisis dan Visual Data. Nah, di sini saya akan merangkum dari pertemuan 1 dan sampai dengan 7 sebagai syarat ujian tengah akhir semester. Nah, dari pertemuan 1 mempelajari apa itu data mining dan mengapa data mining. Data mining adalah sebuah proses pencarian secara otomatis informasi yang berguna dalam tempat penyimpanan data berukuran besar. Teknik data mining digunakan untuk memeriksa basis data berukuran besar sebagai cara untuk menemukan pola yang baru dan berguna. Data mining memanfaatkan teknik-teknik statistik, matematika, dan kecerdasan buatan untuk mengekstra dan mengidentifikasi informasi dan knowledge selanjutnya atau pola-pola yang berasal dari sekumpulan data yang sangat besar. Berbagai macam pola tersebut bisa dalam bentuk aturan bisnis, kesamaan, korelasi, tren, atau model-model prediksi. Kebanyakan literatur mendefinisikan data mining sebagai proses yang rumit untuk mengidentifikasi pola-pola yang valid, baru, memiliki potensi bermanfaat, dan bisa dipahami terhadap data yang disimpan di dalam database yang terstruktur, di mana data organisasi dalam baris-baris yang terstruktur menurut kategori ordinal atau berurutan, dan variabel-variabel yang berkesinambungan. Konsep alur proses di sini ada himpunan data, metode data, dan pengetahuan. Nah, seleksi bertujuan mentransformasikan data mentah ke format sesuai untuk analisis terdiri atau proses seleksi fitur, reduksi, dimensionalitas, normalisasi, dan subsetting data. Proses penyeleksian atau segmentasi data menurut beberapa kriteria. Processing bertujuan untuk menjamin bahwa hasil proses data mining yang diintegrasikan pada sistem penunjang keputusan benar-benar hasil yang valid. Proses pembersihan data di mana informasi yang tidak dibutuhkan dibuang. Transformasi, proses transformasi hingga data menjadi berguna dan dapat ditelusuri. Data mining, proses yang berfokus pada ekstraksi pola-pola data. Pola dapat didefinisikan sebagai sekumpulan fakta-fakta data, bahasa, dan beberapa pengukuran kapasitas. Interpretasi atau evaluasi pola diidentifikasikan sistem, lalu diinterpretasikan sebagai pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambil keputusan. Nah, pertemuan kita mempelajari peran utama, metode, dan sejarah data mining. Secara umum terdapat 5 peranan dalam data mining adalah estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Estimasi di mana menerka sebuah nilai yang belum diketahui dan label kelas yang digunakan bertipe numerik. Sebagai contoh, ketika seseorang menerka penghasilan di saat informasi mengenai orang yang tersebut belum diketahui. Prediksi hampir sama dengan estimasi yang label kelas bertipe numerik, tetapi perbedaan ialah data yang digunakan merupakan data time series atau rentan waktu. Beberapa contoh, seorang investor menggunakan prediksi untuk menentukan adakah faktor yang akan mempengaruhi dari naik dan turunnya saham perusahaan. Juga ahli statistik yang memprediksi dampak signifikan dari perusahaan operasi tersebut. Klasifikasi, di mana proses untuk menemukan model atau fungsi yang dapat menjelaskan atau membedakan kelas data agar dapat memperkirakan kelas dari suatu objek ketika labelnya tidak diketahui. Clustering, di mana mengidentifikasi kelompok dari produk atau barang yang memiliki karakteristik khusus untuk mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Clustering kebanyakan membangun sebuah model melalui serangkaian pengulangan dan akan berhenti ketika model yang diambil telah memusat atau terkumpul. Asosiasi, di mana mengidentifikasi hubungan antara peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sewaktu-waktu atau analisis keranjang pasar untuk mengidentifikasi item-item produk yang kemungkinan dibeli konsumen bersama dengan produk lain. Setiap item-item produk yang berkemungkinan dibeli konsumen bersamaan dengan produk lain, setiap item dipertimbangkan sebagai informasi dengan tujuan agar dapat mencari produk yang biasanya terjual bersamaan dan juga agar dapat mencari tahu apa saja aturan yang menyebabkan kesamaan itu.
Metode data mining. Klasifikasi adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Setiap keadaan berisi sekelompok atribut, salah satunya adalah kelas atribut. Metode ini butuh untuk menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu sebagai fungsi dari input atribut. Clustering adalah metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Association adalah sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisa tabel transaksi penjualan yang mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersama oleh customer. Kesamaan yang ada dari data pembelian digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk yang biasanya akan terjadi digunakan kepentingan cross-selling. Regression bertujuan untuk mencari pola dan menentukan sebuah nilai numerik. Regression digunakan untuk memecahkan banyak problem bisnis. Contohnya untuk memperkirakan metode distribusi, kapasitas distribusi, musim, dan untuk memperkirakan kecepatan angin berdasarkan temperatur, tekanan udara, dan kelembapan. Processing akan mengambil sederetan angka yang menunjukkan nilai yang berjalan seiring waktu dan kemudian akan menghubungkan nilai masa depan dengan menggunakan bermacam-macam teknik machine learning dan teknik statistik yang berhubungan dengan musim, tren, dan noise pada data. Sejarah data mining. Proses data mining digunakan untuk menemukan atau mencari koneksi tersembunyi dan memprediksi tren masa depan. Memiliki sejarah panjang, terkadang tersebut sebagai penemuan pengetahuan dalam database. Istilah penambangan data tidak diciptakan sampai tahun 1990-an. Tetapi pondasinya terdiri dari 3 disiplin ilmu yang saling terkait: statistik, studi numerik tentang hubungan data, kecerdasan buatan, kecerdasan mirip manusia yang ditampilkan oleh perangkat lunak dan atau mesin atau yang kita sering sebut dengan AI, dan pembelajaran mesin algoritma yang dapat belajar dari data untuk membuat prediksi. Apa yang lama menjadi baru lagi karena teknologi data mining terus berkembang dan mengimbangi potensi data besar yang tak terbatas dan daya komputasi yang terjangkau. Untuk pertemuan 4, penerapan proses data mining. Nah, di sini ada himpunan data, metode data mining, pengetahuan, evaluasi. Nah, contoh penerapan data mining, market analysis. Fungsi data mining di sektor pemasaran adalah sebagai analisis pasar, segmentasi market, atau yang disingkat STP, market research. Penentuan target di pasar, cross-selling, dan manajemen hubungan pelanggan atau disebut juga dengan CRM, target pemasaran untuk menemukan kelompok atau pelanggan dengan karakteristik sama dengan kebutuhan mereka. Didasarkan pada perilaku, minat, tingkat pendapatan, dan lain sebagainya yang mewakili karakteristik konsumen di pasar. Analisis lalu lintas pasar tujuannya untuk menemukan hubungan yang terjalin antara produk penjualan dan prediksi berdasarkan dengan asosiasi. Profiling konsumen yang merupakan cara menentukan konsumen seperti apa kebutuhan jasa atau barang yang nantinya akan diklasifikasikan sesuai dengan peran mereka. Analisis kebutuhan konsumen dilakukan untuk melakukan identifikasi produk yang terbagi sejumlah kelompok pelanggan. Berlanjut ke orientasi pasar, memperkirakan faktor yang mampu menarik sales lead dan menganalisis informasi konsumen dan lain sebagainya. Corporate analisis di sektor perusahaan, data mining memegang peranan penting dalam retensi pelanggan yang disebut dengan customer retention. Analisis kompetitor hingga kontrol kualitas. Namun begitu, berikut ini beberapa contoh dari penerapan data mining untuk corporate analysis. Perencanaan finansial, proses analisis dari perkiraan arus kas atau financial forecasting, dan selain itu juga analisis cross-functional dan time series hingga evaluasi bisnis aset. Perencanaan sumber daya untuk merangkum dan membandingkan sumber daya hingga pengeluaran dalam produksi. Persaingan dilakukan dengan kompetitif analis dan strategi analis pesaing. Mengatur strategi menetapkan harga pasar agar kompetitif, menetapkan harga dan basis kelas prosedur. Pertemuan 5, evaluasi model data mining. Evaluasi data mining digunakan untuk mengukur ketetapan atau jumlah error yang ada pada model yang sudah kita bangun. Hal ini bertujuan untuk mengetahui beberapa optimal model dalam memecahkan suatu permasalahan. Selain itu, bisa menguji kehandalan data aset yang ada. Apakah data aset tersebut relevan atau handal untuk diekstrak pengetahuannya? Evaluasi data mining ini bisa digunakan untuk komparasi atau pembandingan antara algoritma yang digunakan. Nah, di sini ada estimasi, post-testing, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Model evaluasi data mining berdasarkan 5 peran data mining. Estimasi,
prediksi atau processing, prediksi atau peramalan, classification, clustering, dan asosiasi. Pembagian dataset perbandingan 90:10 atau 80:20. Data training, data testing. Data training untuk membentukkan model dan data testing digunakan untuk pengujian model, pemisahan data training dan testing. Data dipisahkan secara manual. Data dipisahkan otomatis dengan operator split data. Data dipisahkan otomatis dengan X validation. Pertemuan 6, kita belajar proses data mining berbasis CRISP FDM. Data mining standar proses. Dunia instruksi yang beragam bidangnya memerlukan proses yang standar yang mampu mendukung penggunaan data mining untuk menyelesaikan masalah bisnis. Proses tersebut harus dapat digunakan di lintas industri atau cross industri dan netral secara bisnis. Tool dan aplikasi yang digunakan serta mampu menangani strategi pemecahan masalah bisnis dengan menggunakan data mining. Pada tahun 1996, lahirnya salah satu standar proses di dunia data mining yang kemudian disebut dengan The Cross Industry Standard Processes for Data Mining. 6 tahap siklus hidup pengembangan data mining. Ya, di sini yang pertama ada business understanding, 2 data understanding, 3 data preparation, 4 modeling, 5 evaluasi, yang keenam development. Business understanding. Tahap pertama adalah memahami tujuan dan kebutuhan dari sudut pandang bisnis. Kemudian menerjemahkan pengetahuan ini ke dalam pendefinisian masalah pada data mining. Selanjutnya akan ditentukan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Data understanding tahap ini dimulai dengan pengumpulan data yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang data, mengidentifikasi masalah kualitas data, atau untuk mendeteksi adanya bagian yang menarik dari data yang dapat digunakan untuk hipotesa untuk informasi yang tersembunyi. Preparation. Tahap ini meliputi sebuah kegiatan untuk membangun data aset akhir, data yang akan diproses pada tahap pemodelan dari data mentah. Tahap ini dapat diulang beberapa kali. Pada tahap ini juga mencakup pemilihan tabel, rekod, dan atribut-atribut data, termasuk proses pembersihan dan transformasi data untuk kemudian dijadikan masukan dalam tahap pemodelan. Yang keempat, modeling. Dalam tahap ini akan dilakukan pemilihan dan penerapan berbagai teknik pemodelan dan beberapa parameter akan disesuaikan untuk mendapatkan nilai yang optimal. Secara khusus ada beberapa teknik berbeda yang dapat diterapkan untuk masalah data mining yang sama. Di pihak lain ada teknik pemodelan yang membutuhkan format data khusus sehingga pada tahap ini masih memungkinkan kembali ke tahap sebelumnya. Evaluasi. Pada tahap ini model sudah terbentuk dan diharapkan memiliki kualitas baik jika dilihat dari sudut pandang analisa data. Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi terhadap keefektifan dan kualitas model sebelum digunakan dan menentukan apakah model dapat mencapai tujuan yang ditetapkan pada fase awal atau yang disebut business understanding. Kunci dari tahap ini adalah menentukan apakah ada masalah bisnis yang belum dipertimbangkan. Di akhir dari tahap ini harus ditentukan penggunaan hasil proses data mining. Yang terakhir, development. Pada tahap ini pengetahuan atau informasi yang telah diperoleh akan diatur dan dipresentasikan dalam bentuk khusus sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Tahap development dapat berupa pembuatan laporan sederhana atau mengimplementasikan proses data mining yang berulang dalam perusahaan. Pada banyak kasus, tahap development melibatkan konsumen di samping analisis data karena sangat penting bagi konsumen untuk memahami tindakan apa yang harus dilakukan untuk menggunakan model yang telah dibuat. Nah, di sini ada di pertemuan ketujuh atau pertemuan sebelum UTS ada studi kasus. Contoh kasusnya kelulusan mahasiswa di Universitas XYZ. Nah, di sini ada data business understanding, data standing, data preparation, modeling, evaluation, dan development. Nah, business understanding pemahaman terhadap bisnis. Permasalahan Agus adalah rektor Universitas XYZ. Universitas XYZ memiliki masalah besar dari hasil kelulusan mahasiswa angkatan sangat rendah. Agus ingin memahami dan membuat pola dari profil mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu yang dapat dilulus tepat waktu. Dengan pola tersebut, Agus bisa melakukan konseling terapi dan memberikan peringatan dini kepada mahasiswa kemungkinan tidak lulus tepat waktu untuk memperbaiki diri sehingga akhirnya bisa lulus tepat waktu. Tujuan menemukan pola dari mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak. Data understanding pemahaman terhadap data. Untuk menyelesaikan masalah, Agus mengambil data dari sistem informasi akademik universitasnya. Data-data dikumpulkan dari data profil mahasiswa dan indeks prestasi semester mahasiswa dengan atribut seperti di bawah.
Ini nama ada, dan ini ada nama biasa, jenis kelamin, status kelulusan, interpretasi kumulatif. Nah, di sini ada data dari pasien, persiapan data, ya status kelambatan, terlambat atau tidak, ada nama, ada jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IPS, IPS. Nah, di sini ada masing, terdapat 37 data mahasiswa dengan 15 atribut. Missing value sebanyak 10 data dan tidak terdapat noise. Nah, di sini ada status kelulusan, missing. Next, modeling permodelan. Modelkan data aset dengan decision tree. Pola yang dihasilkan bisa berbentuk tree atau if 10. Nah, di sini ada seperti data kelulusan, missing value, decision tree-nya, hasil pola dari data berupa decision tree atau pohon keputusan. Nah, di sini ada pohon keputusannya. Status mahasiswa, bekerja, mahasiswa, IPS 5. Lanjut, evaluasi. Hasil pola dari hasil pola dari data berupa peraturan 15. Nah, di sini ada atribut atau faktor yang paling berpengaruh dalam status mahasiswa IPS. Atribut atau faktor yang tidak berpengaruh adalah nama, jenis kelamin, umur, IPS 6 dan IPS 7, IPS 8. Nah, terakhir, development atau penyebaran. Agus membuat program peningkatan disiplin dan pendamping ke mahasiswa di semester awal 1 atau 2 dan semester 5 karena faktor yang paling menentukan kelulusan mahasiswa ada di 2 semester itu. Agus membuat peraturan melarang mahasiswa bekerja paruh waktu di semester awal perkuliahan karena beresiko tinggi dari kelulusan tepat waktu. Agus membuat program kerja paruh waktu di dalam kampusnya sehingga banyak pekerjaan kampus yang bisa intens ditangani sambil mendidik mahasiswanya. Memiliki pengalaman kerja, dan yang paling penting mahasiswa tidak meninggalkan kuliah karena pekerjaan. Agus masukkan pola dan model yang terbentuk ke dalam sistem informasi akademik, di mana sistem disebut dibuat cerdas sehingga bisa mengirimkan email analisis pola secara otomatis mahasiswa sesuai profilnya. Nah, di sini terima kasih, cukup sekian dari saya pemaparan saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.